Shalom. Puji Tuhan kita boleh berkumpul lagi di tempat ini. Di penghujung bulan Oktober, Tuhan masih menyertai kita. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
Sukacita surga ada di tempat ini. Kita tidak akan pernah takut, sebab Tuhan bersama kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu.
Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami memuji Tuhan dengan luar biasa. Sekarang waktunya kami untuk mendengarkan yang terbaik bagi Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Musim selalu berganti, namun hanya kasih-Mu Tuhan yang abadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, amin. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Musim akan selalu berganti, Kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur. Itulah bukti kasih Tuhan, bahwa Dia senantiasa menjaga hidup kita. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa adanya Bapa. Terima kasih, biarlah pujian kami pada hari ini seperti dupa yang berbau harum yang menyukacitakan hati Tuhan, sehingga Engkau berkenan hadir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman.
Kalau masih ada kuasa kegelapan dalam bentuk apapun ingin mengganggu, khususnya mengganggu hati dan pikiran kami, bersama-sama kami katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hidup kami. Ruangan ini dikuasai sepenuhnya oleh Roh Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Shalom. Wah, semangat saudara ya, karena sudah tinggal 2 bulan tahun 2022. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya, puji nama Tuhan. Sekaligus selamat menyaksikan melalui online. Bagi yang melihat melalui YouTube, saudara ketik GKJ Family. Tolong tekan subscribe bagi yang belum subscribe, supaya saudara bisa mendapatkan semua rekaman ibadah kami. Juga yang melihat melalui tayangan televisi First Media, kami siaran hari Minggu pukul 7 dan 12 WIB, channel Shine 390 HD. Juga ada 3 hari yang lain ya, tapi diacak waktunya yang bisa saudara ikuti. Tuhan Yesus memberkati. Pada periode hari ini kita akan mendengarkan seorang pembicara yang jauh lebih besar dari saya ya. Waktu dan tempat supaya dia memperkenalkan dirinya sendiri, waktu dan tempat saya berikan. Salam, puji Tuhan. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan bisa dipercayakan untuk melayani di tempat ini melalui hambanya Pak Pendeta John Paul di tempat ini. Terima kasih dan salam perkenalan. Nama saya adalah Edward Leonard Ndun Ragowino. Jadi kalau saudara dengar 2 nama di belakang saya, itu adalah Rote, dan Ragowino itu adalah Sumba. Jadi saya punya 2 marga, dan saya memang sebenarnya lahirnya di Kupang, dekat dengan tempat lahirnya Paulus, Rasul Paulus. Haleluya. Nah, karena Rasul Paulus lahirnya di Tarsus, saya lahirnya di Tarus, beda tipis. Desa saya itu namanya Tarus. Jadi benarlah sedikit-sedikit meleset. Jadi antara di situ saya lahir, tapi saya besarnya di Sumba. Di Sumba, tepatnya di Wengapu. Perkenalan saya kuliah di sekolah STI tahun 2000 dan menyelesaikan tahun 2005. Sekalian mulai pelayanan. Jadi saya melayani mulai dari tahun 2000 itu, karena STI 3,5 hari di kuliah dan 3,5 hari harus pelayanan. Bapak saya adalah seorang pendeta juga. Ibu saya juga adalah seorang pendeta. Dan mereka masing-masing mengembalakan. Bapak saya pegang 1 gereja, ibu saya pegang 1 gereja. Sekarang anaknya pegang gereja juga. Jadi perjalanan panjang sebenarnya, cuma saya cerita singkat saja. Jadi saya diangkat oleh orang tua yang hamba Tuhan. Saya sebenarnya lahir di Kupang, tetapi dibesarkan oleh anak seorang hamba Tuhan. Jadi anak hamba Tuhan itu tidak enak sebenarnya, karena semua harus serba baik. Nanti saya bagikan sedikit. Jadi itu terus datang ke Bali dan ketemu istri di Bali. Istri saya juga sama-sama kuliah dengan saya, adik tingkat saya. Dan dia tidak bisa hadir. Istri saya namanya Maureen Indrawati, kelahiran Jawa tapi besar di Bali karena bapaknya seorang tentara. Jadi itu sedikit perkenalan. Anak kami 3, semuanya perempuan, tidak ada laki-laki, hanya saya sendiri laki-laki, dan sudah cukup 3 aja karena istri saya sudah tutup pabriknya, sudah selesai. Oke, demikian perkenalan saya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini
saya memberi kebenaran firman Tuhan itu dengan tema menghidupi kekuatan Tuhan dalam diri sendiri. Apa maksudnya? Karena ada banyak orang di hari-hari ini sangat susah menghidupi kekuatan Tuhan itu. Bahkan merasa terus lemah, susah. Bahkan orang percaya mengalami tekanan yang luar biasa di tengah-tengah keadaan sekarang. Kita tahu bahwa luar biasa gangguan. Dan setan selalu ingin supaya kita itu hilang kekuatan Tuhan. Dan kita tidak lagi berjalan bersama-sama kekuatan Tuhan. Inilah yang harus kita mengerti, bahwa menghidupi kekuatan Tuhan dalam diri sendiri ini sangat penting untuk pribadi kita masing-masing. Kenapa? Karena kalau ada satu orang saja yang kuat dalam rumah, maka seisi rumah tangga itu bisa ditarik, diselamatkan. Kalau tidak ada satu orang yang kuat, maka Alkitab juga berkata, kalau ada kita mau merampok orang itu, harus ikat dulu orang kuatnya. Ya kan? Kenapa harus ikat? Karena tidak bisa ambil sebelum diikat orang kuatnya. Jadi kalau kita ada yang kuat dalam satu rumah tangga saja, maka seisi rumah tangga bisa diselamatkan, ditarik. Nah, kata menghidupi ini kalau saya baca dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya memelihara, menafkahi. Apa artinya memelihara? Bukan berarti kita itu memelihara Tuhan, bukan. Tapi kekuatan Tuhan itu sebenarnya ada, nyata, tapi terpelihara tidak dalam hidup kita. Kita menghidupi enggak? Kita majukan kekuatan Tuhan itu atau tidak? Itu yang masalahnya. Banyak orang merasa bahwa menghidupi kekuatan Tuhan itu tidak harus datang gereja saja. Saudara, menghidupinya di seluruh kehidupan kita. Di kantor, saudara harus menghidupi kekuatan Tuhan di sana. Kata yang lain dalam bahasa Indonesia juga bukan hanya memelihara, tetapi menghidupi orang. Jadi kekuatan Tuhan itu sebenarnya ada, tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tetapi kekuatan Tuhan itu tidak kita nikmati, kita tidak pakai, kita diamkan saja. Bahkan dikatakan dalam Alkitab, jangan padamkan roh. Artinya apa? Harus bernyala-nyala terus-menerus dalam hidup saya dan saudara. Kalau kita sedikit saja membuat kekuatan itu lemah, kita merasa tidak ada Tuhan, tidak kuat, maka kita sedikit lagi sudah diserang dan kita akan mengalami kehancuran. Dan ayat yang sangat saya ingin bagikan ini memang ayat berbicara tentang Paulus yang sedang berterima kasih di dalam judul Alkitab lain tentang pemberian jemaat Filipi. Mari kita baca dulu dan saya persilakan yang membacakannya ayat 13 dan 19. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. 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 Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Waktu saya baca ayat ini, luar biasa Paulus. Kenapa? Karena ayat ini dia tulis di dalam penjara. Dia sedang ada di dalam penjara dan dia bisa menulis tentang hidup yang penuh kekuatan Tuhan yang ada di dalam dirinya.
Dia tidak peduli orang lain. Yang paling penting, waktu saya ada di tengah-tengah keterpurukan, saya sedang menikmati kekuatan Tuhan itu. Dan saya tanam kekuatan Tuhan itu di dalam diri saya sendiri. Saudara, kalau hadir di pesta, saudara kalau mau makan, bukankah kita diri sendiri yang harus menikmati makanan itu, bukan orang lain? Kalau saudara lagi sakit perut, aduh kasihan makanannya enak-enak, saudara tidak bisa menikmati. Tapi orang yang sehat, yang lagi bisa menikmatinya. Makanya kekuatan itu harus bagi diri sendiri. Saya selalu bilang sama istri saya, kamu harus kuatkan dirimu sendiri. Karena tidak bisa saya menguatkan kamu terus-menerus, atau kamu menguatkan saya. Saling menguatkan bisa, tetapi diri sendiri yang harus lebih dahulu menguatkan. Karena ada banyak orang dirinya sendiri tidak kuat, lalu mau coba menguatkan orang lain, parah nanti hasil. Harus menguatkan diri sendiri. Dan saya melihat kata ini, segala perkara ini artinya bahwa saya dan saudara harus memiliki cara keyakinan keselamatan. Poin yang selanjutnya, saya lihat dari ayat ini ada satu bagian yang sangat penting. Kenapa segala perkara dapat ditanggung? Karena Paulus yakin dia memiliki keselamatan itu. Mari kita lihat poin yang pertama. Harus memiliki keyakinan keselamatan, saudara. Karena di dalam keyakinan ini, segala hal tidak bisa mengalahkannya. Kalau saudara sudah memiliki keyakinan keselamatan, maka kurang sakit tidak akan membuat kita loyo. Karena kita memiliki kepastian kekekalan. Lebih dari apapun di dunia ini. Inilah yang Paulus mau mengertikan kepada saya dan saudara bahwa segala perkara, perkara apa? Perkara hidup, perkara mati, saya sudah punya keyakinan keselamatan. Tidak ada masalah. Perkara saya masuk penjara, perkara saya kurang, perkara saya sakit, perkara apapun, saya dapat tanggung di dalam Kristus. Kenapa? Karena ada kata Kristus, segala perkara itu di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Saudara, Yesus bukan hanya memberi kita sehat, tapi Dia memberi keselamatan. Karena itu keselamatan ini harus dimulai dengan pengenalan akan Kristus. Banyak orang yang justru hilang pengertian pengenalan akan Kristus. Saya beberapa waktu ke Sumba, ke Kupang, yang saya lihat orang tidak mengerti siapa Kristus yang menyelamatkan. Bergereja setiap tahun, tetapi pegang Kristusnya sangat kecil. Bahkan orang di Kupang lebih suka pegang pendoa. Siapa sih orang Kupang? Daripada pendeta. Dan saya tanya kepada mereka, kenapa kalian kalau berdoa ke pendoa? Mereka bilang gini, kalau pendoa dia punya karunia, kalau pendeta dia hanya pengkhotbah. Mereka bisa bagi-bagikan begitu. Saya bilang, wah, kamu enggak salah, saya ini pendeta. Pendeta itu untuk semuanya. Kok bisa pendoa yang lebih hebat dari pendeta dalam arti karunia dan sebagainya. Ternyata benar apa yang saya omong. Setelah pendoanya dapat masalah, dia larinya ke mana? Ke pendeta. Bukan dia larinya ke pendoa yang lain. Dan waktu saya datang ke pulau itu, Pulau Semau, pas pendoa anaknya meninggal. Anak satu-satunya, anak tunggal. Dia begitu stres. Dia bilang apa? Sampai marah kepada Tuhan. Kenapa dia marah?
Karena dia bilang, saya mendoakan orang lain sembuh, tapi anak saya sakit, harus mati. Bagaimana Tuhan? Komplain. Dan sampai 2 jam setelah anaknya mati, dia belum menerima. Lalu pendetanya datang dan kasih tahu, dokter, perawat sudah kasih tahu, polisi sudah kasih tahu, anakmu sudah meninggal. Dia tidak mau terima. Begitu pendetanya datang, anakmu sudah meninggal, baru dia terima. Hati-hati kalau kita tidak mengenal Kristus. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Mari dibacakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Paulus seorang yang sangat hebat, pintar. Sebelum mengenal Kristus, dia adalah seorang yang berkedudukan tinggi dalam orang Farisi. Terdidik dengan luar biasa. Tetapi begitu dia mengenal Kristus, dia bilang apa? Kepintaran saya tidak ada apa-apanya. Kehebatan saya tidak ada apa-apanya. Kedudukan saya tidak ada apa-apanya dibanding Kristus. Bahkan dia bilang itu semuanya hanya sampah kalau saya pegang. Sekarang dia pegang siapa? Kristus. Pengenalan akan Kristus ini sangat penting bagi saya dan saudara secara pribadi. Ketika saudara bisa menghidupi kekuatan Tuhan ini tentang keyakinan keselamatan itu secara pribadi, maka saudara tidak akan goyah dengan apapun di dunia ini. Kenapa? Karena pengenalan akan Kristus itulah membuat Paulus tidak goyah sama sekali. Masuk penjara, dipukul, dilakukan hal yang tidak baik, dia tidak goyah sama sekali sampai akhir hidupnya karena pengenalan akan Kristus. Saya melihat satu pribadi ini, Paulus adalah pribadi yang benar-benar mengenal siapa Kristus itu. Makanya dia tulisan-tulisan dia walaupun di dalam penjara sangat menguatkan. Firman yang dia dapat di dalam penjara itu sangat menguatkan kita. Kita belum seberapanya, tapi dia sudah melewatinya. Dengan iman kepada Kristus, kita pasti memiliki keyakinan keselamatan itu. Setelah kita percaya, kita mengenal, kita percaya. Harusnya. Tanpa mengenal, langsung percaya, itu tidak bagus. Saudara harus mengenal secara pribadi siapa Kristus. Paulus mengenal secara pribadi sehingga dia tidak goyah seumur hidupnya. Ya kan? Setelah dia ketemu Tuhan Yesus di jalan lurus ke Damsyik, sejak hari itu Paulus tidak pernah goyah tentang siapa Kristus. Dia jatuh dari tunggangannya. Lalu dia bilang, siapa engkau Tuhan? Sayalah Yesus yang kau aniaya. Kaget dia. Kok Yesus bisa ada lagi? Yesus itu sudah mati. Tapi ini Yesus yang berbicara. Berarti Yesus itu hidup. Dari situ dia tinggalkan semua yang lama. Dan dia masuk dalam pengenalan siapa Kristus bagi dirinya. Dan sejak hari itu dia tidak pernah mundur dari Tuhan. Dia tidak pernah mengeluh tentang persoalan dia melakukan tugas yang Tuhan beri. Tidak pernah mengeluh. Tidak punya istri, tidak punya segalanya. Tetapi melayani dengan penuh sukacita. Bahkan dia tulis, bersukacitalah. Ayat-ayat yang sangat kuat untuk kita semua. Kenapa? Karena dia mengenal Kristus sebagai kekuatan utama dalam hidupnya. Dan dia percayai Kristus itu. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 dibacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Kita bisa menerima keyakinan keselamatan dengan apa? Iman. Percaya 100%. Yesus juru selamat bagi saya. Bukan bagi orang lain. Bagi diri kita sendiri lebih utama. Setelah kita mengenal, kita percaya, kita harus menerima Kristus itu. Yohanes 1 ayat 12. Silakan baca. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Mereka yang percaya, menerimanya. Siapa yang menerima Yesus? Semua orang. Mau agama apa saja boleh. Mau orang jenis apa saja boleh. Kaya, miskin, sakit, susah boleh. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Sudahkah Bapak Ibu mengenal, percaya, dan menerima secara pribadi? Saya selalu ingat tekan ayat-ayat ini. Karena saya mengenal Kristus, saya percaya siapa Kristus, dan saya menerima Kristus. Sejak itulah kekuatan itu muncul. Saya hidup di dalam keyakinan itu. Dan saya bergerak di dalam keyakinan itu. Sehingga saya kuat senantiasa. Saudara, kalau saudara punya keyakinan keselamatan, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak akan menggoyahkan kita. Nanti saudara bisa baca Roma 8 ayat 28 sampai selesai. Atau di situ dikatakan siapa yang bisa mengalahkan kita? Siapa yang bisa memisahkan kita? Karena kita sudah dimiliki oleh Kristus. Kristus menjadi milik kita. Kristus di dalam saya dan saya di dalam Kristus. Itulah sebagai mujizat terbesar, saudara. Saudara harus tahu, keselamatan adalah mujizat terbesar dalam hidup saya dan saudara. Kenapa? Karena kita harusnya ke neraka, tetapi dibuat pindah ke surga oleh Kristus. Yesus datang sebagai Sang Juru Selamat. Ada 5 hal yang kita harus ingat bagaimana Yesus menjadi juru selamat. Datang tanpa dosa, mati di atas kayu salib untuk bayar dosa, dikuburkan pada hari yang ketiga, bangkit, mengalahkan maut, setan dan neraka, naik kembali ke sorga, duduk di tata sorga, mengontrol semuanya, dan menyediakan tempat, dan kirim Roh Kudus untuk bisa bersama-sama dengan kita. Keselamatan itu terjadi karena 5 hal ini yang dibuat oleh Kristus. Jadi saya dan saudara, kalau kita mau menghidupi kekuatan Tuhan, caranya harus memiliki keyakinan keselamatan itu. Supaya kita benar-benar bisa menikmati kekuatan Tuhan, menghidupi kekuatan Tuhan itu yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, karena itu apa yang harus kita lakukan? Milikilah kepastian keselamatan, maka kita akan kuat dan berani untuk menyaksikan Injil kepada semua orang. Setelah saya mengerti keselamatan di dalam Yesus, saya tidak pernah khawatir untuk menyampaikannya kepada siapapun. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya tidak sampaikan, mereka tidak bisa selamat. Karena itu saya harus sampaikan. Bapak mertua saya, istri saya punya bapak masih Muslim. Dan saya ketemu dan dia tahu saya pendeta.
Saya sampaikan, dia umur sudah 70-an. Saya sampaikan Injil kepada dia. Dan dia bilang kepada saya, 2 jam saya dan istri sampaikan. Karena dia mau dengar, dia bilang kepada saya dan istri, mana mungkin dalam waktu 2 jam, saya sudah 70 tahun ikut, saya bisa berubah langsung. Saya bilang, ya nanti kalau Bapak dapat hidayah. Kalau dapat hidayah, tapi jangan lama, karena waktunya kita tidak tahu. Dan saya bilang, kalau Bapak juga ada keselamatan di dalam ajaran Bapak, Bapak wajib kasih tahu saya. Masa Bapak mau anaknya binasa? Sekarang Bapak boleh bicara, sampaikan ke saya. Dia nggak bisa ngomong, karena tidak ada kepastian. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan soal agama kita menyampaikan kepastian keselamatan, tapi soal jiwa itu. Karena Tuhan hanya buka satu jalan untuk bisa menyelamatkan semua orang. Kirim Yesus datang sebagai Kristus, juru selamat. Amin. Banyak orang hanya mengenali Tuhan pencipta, tapi Tuhan juru selamat mereka tidak kenal. Mereka menyelamatkan dirinya masing-masing dengan cara ajaran masing-masing. Tetapi Tuhan ternyata bukan hanya ada satu jalan. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Keyakinan ini harus menjadi keyakinan kita dulu, baru kita bisa menguatkan orang-orang yang lain. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, karena itu kalau kita menghidupi kekuatan Tuhan dalam diri kita sendiri, yang pertama kita harus memiliki keyakinan keselamatan itu. Karena disitulah letak segala kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Kalau saudara memiliki Injil, keselamatan itu, saudara memiliki kekuatan Allah itu. Karena yang bisa menyelamatkan saya dan saudara itu hanya Yesus sendiri. Kita hanya menerima dengan iman, dikatakan oleh kebenaran tadi. Yang kedua yang saya lihat dari kebenaran ini, artinya segala perkara dapat kita tanggung karena kita sudah memiliki Dia yang memberi keselamatan itu. Yang kedua dikatakan caranya harus memiliki keyakinan akan penyertaan Tuhan. Saudara, nanti di sini banyak pengalaman saya tentang penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan ini luar biasa dalam hidup saya. Saya mau bersaksi sedikit. Saya datang dari Sumba itu tahun 2000. Pas hari Valentine saya mendarat di Bali. Bukan di bandara sih. Di pelabuhan Benoa. Yaitu dengan kapal AU. Dan saya membawa uang waktu itu hanya 52.000 di dompet. Berani merantau ke Bali tanpa tahu siapa yang akan saya tinggal, karena saya ribut dengan orang tua saya sih. Saya kabur. Dan kalau saya tinggal terlalu lama di Sumba juga mungkin saya masuk penjara nanti. Jadi lebih baik saya kabur. Dan saya ingin mencari sesuatu di Bali. Tetapi dengan uang 52.000 di tahun 2000, saudara berani datang ke negeri orang tanpa kenal siapapun. Saya satu-satunya berani. Kenapa saya harus ingat ini? Karena Tuhan pernah ingatkan ini kepada saya. Waktu saya sampai, tiba-tiba ada orang yang halo, panggil nama saya tidak tahu siapa. Ternyata orang itu pernah saya tolong. Dulu waktu dia ke Sumba, masih keluarga dengan bapak saya. Jadi orang ini yang jemput saya, karena waktu dia nikah saya yang nyetir mobilnya. Dan dia bawa ke rumahnya, dan singkat cerita saya kerja di situ dengan bos dari om saya. Dan saya kerja hanya 2 bulan.
saya bilang kepada orang yang saya kerja, karena saya lihat mereka kerja itu hari Minggu tetap kerja. Saya bilang sama bos, kalau saya mau kerja di sini hari Minggu saya tidak mau kerja, apapun saya tidak mau kerja. Kenapa? Saya mau ke gereja, kalau tidak saya mau rekreasi, saya mau santai. Ngapain saya kerja kayak robot dari pagi 7 hari tidak berhenti saya lihat kerja. Ini mau mati kita ini kerja. Tapi bos, mau hari Senin sampai Sabtu, mau sampai pagi saya bisa kerja. Saya kasih pilihan. Jadi bukan bos yang tawarkan kerja kasih pilihan, saya yang pilih. Aneh kan? Tapi itulah pilihan saya. Saya bilang saya tidak mau kerja hari Minggu. Pokoknya apapun, mau gajinya mau naik enggak, hari Minggu tidak mau kerja. Saya mau santai habis ibadah, mau pergi ke pantai kah, refreshing lah. Dan akhirnya dia setuju. Dan saya kerja. 2 bulan saya kerja. Gajinya waktu itu masih 250. Jadi jaga mebel di gudang mebel. 250.000 dan 1 bulan karena tinggal dalam makan 1 kali. Dan saya utuh uang saya. 2 bulan itu tetap 500. Saya tidak perokok dan tidak peminum. Memang dari Sumba sudah seperti itu karena saya tinggal sebagai anak pendeta. Memang pernah tapi anak pendeta itu waduh parah Pak. Jadi kalau di sekolah itu kalau kita salah, percuma aja bapakmu pendeta. Selalu begitu kalau di Sumba. Tapi orang yang ngomong itu sudah meninggal kayaknya. Saya marah sekali. Saya bilang sama dia, bapak saya pendeta tapi saya bukan pendeta loh. Oh hati-hati ya mama. Bapak saya memang pendeta tapi saya ini bukan pendeta. Jangan karena bapak saya pendeta saya harus waduh berat hidupnya. Ditekan. Jadi saya harap saudara jangan tekan anak-anak pendeta ya. Amin. Karena kalau saudara tekan mereka sudah beban berat. Bawa nama besar bapaknya. Mereka yang harus jaga, ngapain mereka jaga? Dan itulah sebabnya saya kerja, singkat cerita saya pergi setelah 2 bulan saya rajin ke gereja, saya gereja ke Lembah Pujian. Lalu tiba-tiba saya ingin masuk sekolah STT. Lalu saya bilang sama bos saya, kebetulan saya dapat sponsor dari GBI Rock. Saya menghadap sendiri dan saya minta sponsor untuk kuliah. Dan ternyata dikabulkan. Padahal yang antar saya saja sudah takut. Ini anakku berani. Dan saya bilang, enggak usah, Pak tinggal aja di luar, saya yang naik ke atas. Saya ketemu Ibu Cik Kristi sebagai penatua di sana. Cik Kristi bilang, oke, saya tanggung kuliahmu sampai selesai. Terus saya pilihnya mau ke Nginden, Surabaya, waktu itu GBI masih Betani. Terus Ibu Kristi bilang, enggak usah kamu pergi jauh-jauh, dipilih aja 2, Solo atau STI Bali ini bagus. Udahlah, saya pilih Bali aja, yang lebih dekat, pulang ke kampung ke Sumba juga dekat daripada ke Solo. Nah saya mau ke Surabaya. Kalau saya ke Surabaya, bos saya ini yang saya kerja, dia punya rumah di sana di Surabaya. Dia bilang sama saya, kalau kamu kuliah di Surabaya saya bayar dah, kamu jaga aja rumahnya. Bayangkan bos saya ini saking sayangnya sama saya. Padahal saya baru kerja 2 bulan, saking karena ultimatum yang saya berikan, saya tidak mau gereja hari Minggu. Makanya waktu mamanya sakit, saya yang disuruh doakan. Padahal saya nggak tahu berdoa. Walaupun anak pendeta kan jarang sekali saya masuk gereja. Saya dulu itu kalau ke gereja, saya antar bapak saya. Kan gereja dari rumah saya ke gereja itu 30 kilo. Malam Minggu gimana anak muda? Sudah berjalan keliling-keliling, sudah ngantuk. Jam 1 baru, jam 2 baru tidur. Jadi saya bangun, nyetir bapak saya, sampai di gereja ada pastori. Bapak saya masuk ke gereja, saya langsung masuk pastori. Tidur. Tapi bapak saya itu baik. Dia tidak pernah marah sama saya. Dia hanya bilang gini, orang lain saya suruh gereja, kamu malah tidur.
Saya diam aja. Saya tersenyum aja. Tapi dengan perkataan itu mengubah saya. Saya tidak marah, dia tidak marah juga. Dia biarin aja. Tetap seperti itu rutinitas. Saya datang, bahkan rambut saya cat merah. Saya ugal-ugalan aja. Tetapi kasih dia kepada saya itu yang membuat saya bisa mengalami perubahan. Dan singkat cerita, saya masuk STI. Baru semester 2 sudah mau lari. Kenapa mau lari? Karena berat masuk STI itu ternyata. Semua dilarang, saudara. Saya sudah dari yang terkekang dulu, dilarang sekarang masuk ke sini. Tidak boleh boncengan, tidak boleh ini. Semua aturan dibuat. Doa pagi jam 5. Waduh, pas mau masuk semester 2, saya dan teman saya bilang gini, ayo kita kabur dah. Malam, sebentar malam ya. Maka sore kita naik sepeda keliling Dalung. Sampai malam sudah mau kabur ini, mau bungkus baju, lompat pagar, lari aja. Ternyata pada waktu malam saya sebelum mau lari, saya berdoa. Lalu Tuhan ingatkan saya. Saya bilang, Tuhan sepertinya kau tidak ada ini. Saya kok rasa susah di sini, di kuliah ini. Lalu Tuhan bilang gini, hanya Tuhan ingatkan gini, kamu datang sini bawa berapa uangmu? Saya bilang sama Tuhan 52.000. Terus kamu masih hidup ini sampai sekarang? Ini sudah 1 tahun ini. Langsung air mata saya menetes. Saya nggak bisa ngomong sama Tuhan. Kenapa menetes? Ternyata dengan 52.000 itu kamu bisa kuliah. Kamu bisa. Dan sampai sekarang semakin jalan, saya punya istri, punya anak, punya pelayanan. Kalau saya ingat 52.000 itu sampai hari ini saya bisa berdiri. Itu karena Tuhan. Jadi tidak usah ingat yang berat-berat. Makanya saya tidak bisa lari dari apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena saya ingat Tuhan bawa saya ke sini hanya dengan itu. Tapi saya bisa menikmati segala-galanya sampai sekarang dengan 52.000 itu. Saya masih ingat dan saya tidak akan pernah mundur kalau ada hal apapun. Karena saya ingat Tuhan pelihara saya. Tuhan bilang, kalau bukan saya yang pelihara kau sudah tidak ada. Di 52.000 ini arti apa di Bali? Kau bisa kuliah, kau bisa makan, kau bisa pelayanan. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa Tuhan selalu memberi yang terbaik. Amin. Saya ingat satu bagian kesaksian tentang, saudara pernah nonton film Di Ujung Tombak? Sudah ada yang pernah nonton? 5 misionaris yang mati di suku asing. Mereka mengalami, baru datang langsung dibunuh. Dan ada satu cerita, anak dari misionaris ini berkata kepada bapaknya, Pak, kalau sampai kamu ke suku itu, kalau suku itu akan membunuhmu, apakah kamu akan menembak mereka? Bapaknya bilang begini, nak, Bapak tidak akan menembak mereka. Karena misionaris dulu selalu bawa pistol untuk jaga-jaga. Kenapa? Karena mereka kalau saya bunuh, mereka akan langsung ke neraka. Sedangkan kalau mereka bunuh, saya akan langsung ke sorga. Amin. Saudara harus punya keyakinan itu. Keyakinan yang diselamatkan oleh Tuhan, sehingga kemana-mana bisa menguatkan orang lain. Yang kedua, harus memiliki penyertaan Tuhan ini, kuasa Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8. Silakan baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Saudara, Tuhan memberi kekuatan, kuasanya untuk kita sampai kemana? Ujung bumi. Dengan kekuatan Tuhan kita bisa menaklukkan seluruh dunia ini.
Tidak ada yang tidak bisa ditaklukkan dengan kuasa Tuhan. Tuhan yang kontrol semua alam ini. Kita bisa kuat sampai hari ini karena Tuhan mengontrolnya bagi hidup saya dan saudara. Inilah yang harus kita mengerti. Melalui kekuatan sorga, Matius 16 ayat 19. Silakan baca. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Amin. Penyertaan sorga itu ada. Apa yang saudara dan saya ikat di bumi ini, sorga ikut ikat. Apa yang saudara lepas di bumi ini, sorga ikut lepas. Kalau saudara lepas damai sejahtera, maka sorga ikut lepaskan. Karena kita diberi kunci kerajaan sorga dalam nama Yesus. Terbuka. Karena itu saudara harus berani mengusir setan. Amin. Jangan saudara yang diusir setan. Saya lihat banyak orang kalau usir setan, panggil pendeta selalu. Bikin berat hidup pendeta. Yuk kamu ada Tuhan Yesus loh, sama. Amin. Apa bedanya Tuhan Yesus di dalam saya dengan di dalam saudara? Kan sama. Kekuatannya juga sama. Kenapa harus panggil pendeta kalau usir setan? Usirlah sendiri. Ya saya omong yang serius. Usirlah sendiri. Kalau saudara nggak pernah bisa usir setan, saya lihat kekuatan Tuhan tidak ada dalam hidup saudara. Karena waktu hadir di Bali ini, seluruh setan seluruh dunia ada di sini. Kenapa Bali penuh setan? Seluruh dunia. Karena semua orang datang sini bawa setannya masing-masing. Orang Sumba bawa setan Sumbanya. Iya kan? Bawa tanah dari kuburan, bungkus taruh di dompet. Maka itu dia bawa setannya dia kan. Makanya setan di Bali ini jadi banyak. Karena kumpul seluruh dunia, segala jenis orang ada di sini bawa setannya masing-masing. Ya kalau yang bawa Tuhan enak, kalau yang bawa setan ya pasti datang setannya. Bahkan ada waktu kami kuliah ada anak alor yang dikawal 2 setan. Makanya dia kerasukan waktu di STI. Tapi kita juga belum tahu cara usir setan. Jadi dipukul-pukul saja. Ditampar sama kakak tingkat, plak. Saya kasihan waktu dia sadar sakit semua. Begitulah kalau nggak tahu usir setan. Saudara harus coba usir setan dulu dalam diri saudara dan dalam lingkungan keluarga. Kalau setannya pergi, kita aman. Masalahnya usir setan tidak berani, panggil pendeta. Tapi selalu kalau ada apa-apa baru panggil pendeta. Kalau enggak sudah aman, bye-bye. Pak Pendeta selamat tinggal. Saya pernah layani orang Sumba. Dia tidak bisa tidur kalau lampu tidak mati. Dan setelah saya layani, udah usir setannya, sudah pergi. Saya bilang besok datang ibadah lah ya. Tidak datang lagi sampai hari ini. Saya menyesal sekali. Aduh, kenapa saya usir setannya kemarin? Sebaiknya saya biarkan saja setannya, biar dia tetap datang ibadah. Ya kan? Kalau dia ada banyak masalah kan dia tetap datang. Biar cicil-cicil lah usirnya, sedikit-sedikit. Karena ini banyak orang kalau sudah habis masalahnya, pergi. Nanti kalau ada masalah, datang. Makanya saya heran. Makanya saya suruh lebih baik usir sendiri aja. Kalau tidak mampan ya kamu datang ibadah terus sampai kamu mengalahkan setan itu. Kalau saya usir kan cepat pergi ya rugi. Sudah habis pergi bye-bye. WA-nya mati. Semua nggak bisa dihubungi. Aduh, apa ditelan setan ini? Saya pikir bingung saya. Tetapi itulah yang terjadi. Kalau orang terlalu maunya bebas cepat, makanya saya sekarang melayani jangan terlalu cepat, biarlah kalau masih ada masalah bagus datang ibadah supaya kamu makin setia, ya kan? Kalau sudah selesai, jauh lari bagaikan burung terbang tinggi.
Terus, jadi saudara punya hubungan dengan sorga. Amin. Apa yang saudara lepaskan berkati anak-anak. Tuhan, saya berkati anak. Sorga ikut memberkati. Saudara bilang, setan pergilah dari anak saya. Sorga ikut usir kegelapan itu. Karena kita diberi kunci kerajaan sorga. Sebagai kuasa yang paling tertinggi dalam hidup saya dan saudara. Saya selalu mengakui penyertaan Tuhan. Karena itu dalam seluruh kehidupan, kalau saudara tahu ada penyertaan Tuhan, maka saudara bisa menikmati kekuatan Tuhan itu. Jangan sudah ada kekuatan Tuhan, masih pusing, stres. Saudara, jangan. Karena hidup kita ini Tuhan sudah tahu. Kalau kita disertai Tuhan, itu sudah cukup. Amin. Ibaratnya seperti ikan ketemu air. Kalau ikan ketemu air gimana? Aman. Tapi ikan keluar dari air menggelepar. Hidup saudara dan saya kalau tanpa Tuhan, Tuhan menyertai bersama-sama, kita menggelepar hidupnya. Karena Tuhan mendesain kita untuk tetap bersama-sama di bumi ini sampai pulang ke sorga. Tuhan mendesain kita ada roh yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan, yang bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, yang bisa menarik kekuatan Tuhan. Makanya kalau tidak ada Tuhan dalam hidup kita, orang itu pusing seperti ikan keluar dari air. Karena aturan penciptaan, kita harus bersama-sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan tidak bersama saya, kita hancur. Makanya Musa bilang kepada Tuhan, jangan suruh saya pimpin bangsa ini ke padang gurun. Kalau engkau tidak menyertai kami, saya tidak akan pimpin bangsa ini. Bangsa keras kepala kayak begini. Tapi kalau kau menyertai, saya mau jalan. Musa bilang kepada Tuhan. Nanti saudara cari ayatnya sendiri. Dan Tuhan bilang, oke, saya jalan dengan tiang awan dan tiang api. Maka Musa berani berjalan di padang gurun. Kalau enggak, Musa enggak mau. Ngapain jalan di padang gurun? Enggak ada makanan segala macam. Kalau Tuhan tidak menyertai, hancur. Tapi walaupun di padang gurun, karena ada Tuhan, semua tersedia, semua tercukupi, semua berkemenangan. Tuhan pelihara mereka 40 tahun, tapi yang keluar dari sana semua mati. Hanya 2 yang selamat, karena semuanya jatuh dalam pemberontakan. Musa berbuat satu kesalahan, dan dia juga tidak masuk. Tetapi Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidup saya dan saudara. Amin. Kalau saudara ingat penyertaan Tuhan, jangan dibuang. Saudara harus punya batu peringatan bagi diri sendiri. Ini dulu Tuhan sertai saya sampai segini. Saya ceritakan masalah ini 52.000 ini sampai ke anak saya, supaya dia tahu kalian ini ada juga dari 52.000 itu yang Bapak bawa sampai ke sini. Dan kalian bisa ketemu dari cara Tuhan. Itu adalah batu peringatan untuk saya, sehingga saya tidak akan mundur. Bapak Ibu, aplikasinya apa? Demikianlah kita sudah disertai kuasa yang paling tinggi, yaitu Roh Kudus. Amin. Yang membuat kita kuat menghadapi semua masalah. Saudara dan saya, semua masalah itu dengan kekuatan Tuhan bisa diselesaikan. Amin. Saudara, masalah apa yang paling besar? Tidak ada masalah yang terbesar. Seorang pembunuh seperti Paulus juga bisa diubahkan oleh Tuhan. Artinya kuasa Roh Kudus itu cukup menjadi kekuatan yang luar biasa. Yang terakhir dari kebenaran ini adalah menghidupi kekuatan Tuhan dalam diri sendiri. Caranya harus memiliki keyakinan Tuhan memakai kita. Amin. Diselamatkan, disertai, dan dipakai oleh Tuhan. Kalau ketiga hal ini ada dalam hidup saudara, saudara akan selalu kuat. Kenapa Paulus kuat?
dia selalu dipakai oleh Tuhan. Kalau orang selalu dipakai oleh Tuhan, susah jatuh dalam dosa. Kenapa? Tidak ada sempat. Kehidupannya sudah selalu dipakai oleh Tuhan. Tidak sempat berpikir hal yang lain. Kapan orang bisa jatuh? Ketika dia tidak merasa sedang dipakai oleh Tuhan. Daud jatuh ketika lihat Batsheba ketika dia tidak pergi perang. Harusnya dia pergi perang, tapi dia duduk santai-santai dan dia jatuh. Tapi dia bangkit lagi. Tapi kalau saudara tahu bahwa hidup saya sedang dipakai oleh Tuhan, tidak gampang untuk jatuh. Karena Tuhan sedang hidup di dalam kita dan kita sedang dipakai untuk menyatakan kekuatan Tuhan. Menjadi saksi Injil Kristus. Saudara tahu, bahkan dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan apa? Usir, mereka akan dapat bahasa baru. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Tuhan. Artinya apa? Saudara dan saya memiliki kekuatan untuk dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan menguatkan kita semua. Saya dan saudara dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Maka ayat yang ke-19 itu adalah ayat yang paling kita pegang. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Allahnya siapa? Allahnya saya. Paulus bilang bukan Allahnya kamu. Allahnya saya yang saya percaya, yang saya sembah, yang menyelamatkan saya, itu akan memenuhi keperluanmu. Berapa banyak kita berani berkata begitu kepada semua orang di luar? Allahku akan memenuhi semua keperluanmu. Keperluanmu apa? Keperluanmu sakit, Allahku sanggup memulihkan. Keperluanmu apa? Selamat, Allahku sanggup menyelamatkan. Keperluanmu apa? Allahku akan memenuhinya. Bapak Ibu Saudara, inilah yang membuat Paulus sangat menikmati menghidupi kekuatan Tuhan. Hari-hari ini saya dan saudara harus menjadi saluran berkat ini. Mari kita baca ayat yang terakhir. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, banyak orang menunggu kita. Kita tidak boleh hanya diam di tempat ini. Mereka sangat butuh kita membawa firman Tuhan kepada mereka. Amin. Jadi dengan kebenaran ini kita bisa kuat ketika kita menyampaikan Injil. Karena ada jiwa yang diselamatkan. Tuhan. Saudara, ketika kita menyampaikan Injil, dua hal yang terjadi. Saya kuat, orang itu kuat. Dan kita bisa menikmati kekuatan itu. Kesimpulan dari kebenaran ini adalah kita dapat menghidupi kekuatan Tuhan dalam diri sendiri. Tuhan memberikan kepastian keselamatan kepada kita. Amin. Saudara harus yakin. Dan jadilah pribadi yang sudah menerima keselamatan itu. Yang kedua, adanya penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Jadilah pribadi yang selalu percaya bahwa Tuhan menyertai dan nikmati penyertaan itu. Jangan saudara tidak nikmati. Tuhan sudah ada tapi mau menikmati yang lain. Itulah yang salah. Dan Tuhan ingin selalu memakai hidup saya dan saudara. Saya percaya, jadilah. Dan kekuatan Tuhan itu sebenarnya ada 7 saya bagi.
Pertama, kita jadi anak Tuhan. Yang kedua, kita dipenuhi Roh Kudus, disertai. Yang ketiga, doa kita selalu dijawab. Yang keempat, kita dapat pertolongan malaikat. Yang kelima, kita bisa usir kegelapan. Yang keenam, kalau kita mati, kita bisa pulang ke surga. Dan yang ketujuh, kita harus menyampaikan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita kepada orang lain. Itulah kekuatan orang percaya. 7. Dan ada 5 yang kita perlu juga, kekuatan yang bisa membuat kita hidup di dalam Tuhan. Kekuatan rohani, jasmani, ekonomi, hikmat, dan jadilah tenaga penginjil. Saudara punya rohani yang kuat, jasmani yang kuat, ekonomi yang kuat, hikmat yang kuat, tapi tidak jadi penginjil, percuma, semua sia-sia. Saudara harus menikmati 5 kekuatan ini setiap hari. Saya berdoa, Tuhan berilah saya 5 kekuatan setiap hari. Rohani, jasmani, ekonomi, hikmat, jadi tenaga penginjil. Kalau 5 ini ada dengan 7 keyakinan kekuatan itu, maka kita bisa menghidupi kekuatan Tuhan dalam diri kita sendiri senantiasa. Amin. Mari kita akan menyembah Tuhan. Kita nyanyi satu lagu, segala perkara dapat kutanggung. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Dia pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi, penolong yang sangat setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Dia tak pernah mengecewakan. Dia mengecewakan. Yesusku, Yesus pernah gagal. Katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Yesus penolong, tetap percaya. Amin. Segala perkara, amin. Tuhan, Engkau lihat kami, Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, tetap percaya. Tuhan, saya akan berdoa. Saudara, bilang kepada Tuhan, kalau engkau punya segala masalah, Tuhan sanggup memberi kekuatan. Maka segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Bahkan Allah kita akan bukan hanya menanggung kita, Dia akan memakai kita untuk menguatkan banyak orang yang lain. Terlebih dulu saudara yang harus mengalami kekuatan Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, kalau ada di tempat ini yang mengalami banyak perkara, seperti Paulus sebagai pemenang, dia bilang dia tanggung semua karena Tuhan memberi kekuatan. Di dalam nama Yesus, segala apa yang sedang terjadi ada setiap pribadi masing-masing, engkau tahu. Mari engkau berperkara dengan pribadi masing-masing dan menguatkan di dalam nama Yesus, sesuai dengan apa yang mereka minta di dalam nama Yesus.
terima kasih. Segala perkara Pak Pendeta saya serahkan. Ku Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan Terima kasih Tuhan, pagi ini kami diingatkan supaya kami terlebih dahulu kuat di dalam Tuhan dengan menghidupi nilai-nilai firman Tuhan, sehingga kami bisa menjadi berkat dan akhirnya membawa orang lain kepada jalan keselamatan. Terima kasih Bapa memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya, kemanapun dia pergi, dia menjadi alat Kristus yang berguna untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi yang berbahagia ini. Kami sangat beruntung ya Bapa, kami berada di tempat ini ya Tuhan. Kami sudah melakukan yang terbaik ya Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah, meninggikan Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan. Biarlah ini menjadi fashion dalam hidup kami, menjadi aplikasi Tuhan Injil ini dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan terbaik dalam kehidupan kami. Biarlah persembahan kami Tuhan, kami beri dengan sukacita dan sukarela Tuhan. Tuhan yang akan mengembalikan berkat dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat saudara seiman kami yang setia Tuhan memberi berkat melalui YouTube TV Presmedia Tuhan. Kau berkati kehidupan mereka Tuhan. Biarlah pelayanan ini Tuhan dapat menjangkau jiwa-jiwa di mana mereka berada. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, karena kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka dan Kau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, memberkati persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu, juga setiap pelayan kemah suci hari ini. Anugerah Tuhan ditambahkan dalam kehidupan mereka. Siap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya, janji-janji Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya semua yang ada di tempat ini, juga yang menyaksikan di rumah, yang dalam keadaan kurang sehat, Tuhan berikan kekuatan. Yang dalam kekurangan, Tuhan mencukupkan kehidupan mereka. Yang dalam masalah, Engkau punya Allah yang luar biasa dahsyat. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku.
menjadi